Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Topik ke-9 dari 30 topik. Asal-usul dan perkembangan partai politik, bagian pertama. Merujuk pada akar atau asal-usul berkembangnya partai politik di dunia, maka ada 3 teori yang dapat menjelaskan mengenai hal tersebut. Pertama, teori kelembagaan, institusional. Dalam teori ini dijelaskan bahwa partai politik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, baik legislatif maupun eksekutif, sebagai kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan warga masyarakatnya. Ketika pemerintah melihat bahwa kompleksitas publik semakin hari semakin tinggi, maka institusi eksekutif dan legislatif butuh melakukan interaksi dengan publik agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias terhadap kebutuhan, tuntutan, dan harapan publiknya. Oleh karena itu, dibuatlah partai politik sebagai wadah yang mampu menampung aspirasi publik. Ketika partai politik bentukan pemerintah dan legislatif berjalan ideal, publik melihat kebaikan dan hal-hal positif dari mekanisme perwakilan yang mewujudkan aspirasinya, sehingga selanjutnya institusi eksekutif dan legislatif tidak perlu lagi membentuk partai politik. Analisis Prof. Miriam Budiarjo, 2009, dalam hal teori kelembagaan di atas, hadirnya partai politik hanya dijadikan instrumen kepentingan elit untuk mendapatkan legitimasi dari warga masyarakat. Karena elit berkuasa, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, akan dianggap berpihak pada kepentingan dan kebutuhan warga. Tapi analisis Budiarjo berbeda dengan pandangan tersebut karena menurutnya, hadirnya partai politik hanya dijadikan alat untuk pemenangan pemilu saja, di mana suara rakyat dimanfaatkan oleh elit guna mempertahankan kekuasaannya. Dan biasanya, ketika pemilu berakhir, maka kebutuhan elit untuk dekat dengan rakyatnya menjadi tidak lagi penting. Kedua, teori situasi historis. Teori ini mengungkapkan bahwa partai politik terbentuk ketika terjadi perubahan sosial dalam masyarakat, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan sosial yang terjadi dengan cepat akan menimbulkan 3 bentuk krisis sekaligus: krisis legitimasi, krisis integritas, dan krisis partisipasi. Krisis legitimasi terjadi akibat beralihnya sistem legitimasi tradisional ke sistem legitimasi yang lebih baru, baik legitimasi legal formal, legitimasi instrumental maupun lainnya. Demikian pula dengan krisis integritas dan krisis partisipasi. Negara Indonesia bisa menjadi contoh kasus krisis integritas dalam perubahan sosial yang cepat. Ketika rejim Soeharto jatuh dari tampuk pimpinannya, serta-merta publik menuntut perubahan fundamental pada tata kepemerintahan hingga tata hukumnya. Dalam konteks tata kepemerintahan, publik di daerah, khususnya masyarakat di luar Jawa, menuntut diberlakukannya desentralisasi kekuasaan. Juga tidak sedikit tuntutan disintegrasi negara dari sistem negara kesatuan. Tuntutan yang relatif ringan dibandingkan disintegrasi, misalnya, mengajukan perubahan tata kepemerintahan dengan federalisme. Jalan keluar dari krisis tersebut, untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, adalah melalui wadah partai politik. Asumsinya partai politik adalah lembaga institusional yang mengakar kuat dan terlegitimasi di dalam kehidupan publik, sehingga ia mampu memainkan peran dan fungsinya untuk mengatasi 3 persoalan tersebut. Ketiga, teori developmentalisme. Dasar pemikiran teori ini menyatakan bahwa kemajuan teknologi, peningkatan pendidikan, urbanisasi, industrialisasi, privatisasi, liberalisasi perbankan, kompleksitas birokrasi, dan lain-lainnya, tentu akan melahirkan kebutuhan pada suatu organisasi politik yang mampu memadukan pelbagai kebutuhan serta aspirasi publik untuk merespons kemajuan pembangunan tersebut. Sejalan dengan pemikiran Emile Durkheim, seorang sosiolog, dalam sebuah buku yang menjadi acuan para pembelajar ilmu sosiologi, Division of Labor in Society, yaitu bahwa dalam masyarakat yang terfragmentasi kebutuhan tiap kelompok masyarakat akan terkotak-kotak bukan hanya terjadi di masyarakat yang jelas perbedaannya, seperti kota desa, kaya miskin, tetapi juga di antara orang-orang di kota atau desa. Kerumitan tindak laku individu dalam sebuah kelompok masyarakat di perkotaan atau di perdesaan karena pembangunan telah menimbulkan bertebarannya kebutuhan, tuntutan, dan keinginan yang harus dipenuhi tiap-tiap individu yang sudah melek pengetahuan, yang erat hubungan dengan pembangunan yang berjalan. Pembangunan tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif yang tidak sedikit. Maka, dalam pembangunan tentu saja tidak dapat menyenangkan semua pihak, terlebih lagi bila dihubungkan dengan ideologi neoliberal yang berkembang pesat di mayoritas negara di dunia. Karena itulah, partai politik merupakan produk logis modernisasi sosial ekonomi ini. Setarikan nafas dengan hal ketiga,
dalam konteks ilmu politik aspirasi publik dapat juga dipahami sebagai partisipasi publik atau partisipasi politik. Dalam teori demokrasi klasik, warga negara dipandang tertarik untuk dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Mereka cukup paham mengenai proses pemerintahan dan alternatif pemecahan terhadap masalah yang muncul. Mereka berpartisipasi dalam proses politik, sesuai dengan aturan dan nilai-nilainya. Dalam teori ini, partisipasi politik dipercaya sebagai alat untuk memperoleh kebijakan yang diharapkan. Setiap warga negara mempunyai kepentingan dan preferensi tentang apa yang mereka kehendaki dan tuntut serta siapa yang seharusnya memerintah mereka dan tentang kebijakan publik. Publik, baik secara langsung atau tidak, ikut mempengaruhi keputusan mengenai kebijakan yang dibuat oleh aparatur pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, masa depan karir seseorang aparat publik tergantung pada respons mereka terhadap preferensi para konstituennya. Dalam pengertian ini, partisipasi politik terkait dengan rasionalitas dan responsiveness. Sehubungan dengan karakteristik ini, demokrasi dapat dipandang sebagai kontrol pemerintahan oleh warga negara. Kontrol ini sampai pada tingkat tertentu tergantung pada partisipasi politik warga negara. Dalam sebuah negara demokrasi, preferensi warga negara berbeda dari satu ke yang lainnya, dan seringkali saling berbenturan. Karakteristik preferensi warga negara yang saling berbeda ini menjadikan demokrasi sebuah bentuk pemerintahan yang fleksibel. Artinya ia bersifat inklusif dan terbuka bagi berbagai tuntutan. Tanpa itu, demokrasi tidak dapat berjalan. Terkait dengan corak pluralistik dari preferensi warga negara adalah konflik kepentingan di antara warga negara. Konflik dapat diatur secara damai dalam sebuah negara demokrasi, karena konflik itu disalurkan dan diperantarai oleh partai politik sebagai perwakilan warga negara dalam lembaga legislatif. Perwakilan seperti ini jelas mensyaratkan partisipasi politik. Klaim mengenai sentralitas partisipasi politik warga negara ini mendapatkan tantangan dari para pendukung konsepsi demokrasi yang revisionis atau elitis. Teori elitis atau revisionis tentang demokrasi dikembangkan antara lain oleh Robert Dahl, 1956, Samuel P. Huntington, 1975, Seymour Martin Lipset, 1981, dan Joseph Schumpeter, 2002, yang pada dasarnya mengklaim bahwa gagasan tentang pemerintahan aktual oleh rakyat dalam teori liberal klasik adalah gagasan yang tidak realistis. Kelompok elitis ini berargumen bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan urusan elit politik. Demokrasi merupakan prosedur bagi pertarungan di antara para elit untuk memperebutkan posisi penting dalam pemerintahan. Beberapa teoretikus tentang sifat elitis demokrasi lebih jauh lagi berargumen bahwa masyarakat umum, dibandingkan dengan para elit, tidak mampu berperilaku sebagai demokrat pada situasi politik yang konkret. Para elitlah yang merupakan penjaga sejati nyala api demokrasi. Karena politik dilakukan sebagian besarnya oleh para elit, partisipasi politik tidaklah sepenting seperti diasumsikan teori klasik tentang demokrasi. Seymour Martin Lipset, 1981, bahkan mengklaim bahwa partisipasi politik yang rendah baik untuk demokrasi. Ia memberi kontribusi bagi stabilitas demokrasi. Beberapa sarjana pada 1950-an dan 1960-an mengklaim hal serupa, bahwa partisipasi politik yang rendah merupakan indikasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja demokrasi. Teori elitis bahkan membuat klaim yang lebih jauh lagi, yakni bahwa partisipasi politik tanpa perkembangan ekonomi dan institusionalisasi politik berbahaya bagi tatanan politik dan bagi demokrasi itu sendiri. Sejumlah peneliti tentang demokrasi pada 1970-an mengklaim bahwa demokrasi sedang mengalami krisis di Amerika, Eropa Barat, dan Jepang. Samuel P. Huntington, 1975, percaya bahwa krisis ini disebabkan oleh meningkatnya partisipasi politik, dengan meningkatnya tuntutan rakyat pada pemerintah, tetapi hal ini tidak dibarengi dengan meningkatnya kemampuan pemerintah untuk merespons tuntutan itu secara simultan. Sekalipun demikian, hasil evaluasi yang lebih belakangan menyatakan bahwa demokrasi sedang berada dalam krisis tidaklah akurat. Sementara memang mungkin terjadi penurunan dalam tingkat partisipasi politik yang konvensional, seperti merosotnya jumlah pemilih dalam suatu pemilu dan keanggotaan dalam partai politik, dan ada peningkatan dalam partisipasi politik yang tidak konvensional. Demokrasi terbukti sangat didukung oleh partisipasi masyarakat. Warga di negara-negara demokrasi yang stabil bisa jadi bersikap sinis terhadap elit dan kinerja pemerintahan. Tetapi sinisme ini tidak berarti bahwa mereka bersikap negatif terhadap demokrasi sebagai suatu sistem politik. Mereka bersikap kritis, dan perilaku ini penting dalam demokrasi. Hal ini merupakan gambaran unik demokrasi, yang membedakannya dari otokrasi. Kaum revisionis, atas teori partisipasi politik, menyatakan sesuatu yang meyakinkan ketika mereka mengklaim bahwa
Pada akhirnya, kelompok elitlah yang merupakan unsur terpenting dari pembuatan kebijakan publik. Namun, pernyataan mereka tidak sepenuhnya merendahkan pentingnya partisipasi warga negara, khususnya di negara-negara demokrasi baru yang muncul belakangan. Tuntutan akan sebuah demokrasi yang lebih partisipatoris atau langsung cenderung akan meningkat di masa depan. Kalangan elit tidak bisa menghindari fenomena ini, dan para peneliti tentang demokrasi akan salah menangkap persoalan pokok dalam subjek ini jika mereka mengabaikan partisipasi politik warga negara. Demikianlah materi topik ke-9 tutorial Sistem Kepartaian dan Pemilu. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.